Selamat sore, sahabat Patmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Ini sambil kita menunggu, kita mulai aja ya Mbak Ita ya. Mungkin liburan sekolah jadi banyak yang masih jalan-jalan. Oke, saya Eka mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman luangkan bersama kami di sore hari ini. Kebetulan hari ini partner saya Putri sedang berhalangan untuk hadir. Selamat bergabung kembali dalam rangkaian webinar Patmana dengan topiknya tentang reparenting, yaitu bagaimana kita sebagai parents mereparents diri sendiri bersama Mbak Witasari, seorang psikolog dan coach profesional. Terima kasih banyak kepada Mbak Wita yang di dalam kesibukannya masih bersedia berbagi energi, pengetahuan, dan pengalaman dengan kita semua. Mulai bulan Mei yang lalu, Patmana telah masuk ke dalam tema webinar tentang reparenting untuk menelusuri perjalanan menjadi orang tua dengan melakukan pengasuhan diri atau reparenting kepada diri kita sendiri. Setelah bulan lalu kita mengulas tentang interaksi antara orang tua dan anak, kali ini Mbak Witasari akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang pentingnya kesehatan raga atau fisik dan kaitannya dengan kesehatan jiwa atau mental. Dalam keseharian kita sering mendengar kata jiwa dan raga. Namun apakah memang benar ada kaitannya antara raga dan jiwa? Nah, nanti kita coba dengar ulasan dari Mbak Wita ya. Program-program kelas webinar Patmana lainnya yang saat ini sedang berjalan adalah batch 4 kelas Astro Psychology dan batch 1 kelas Menjelajahi Mimpi serta kajian serial tentang ruh atau the spirit oleh Bapak Muhammad Bakir. Di bulan Agustus nanti kami akan mengadakan kelas intermediate Astro Psychology di mana kita akan melakukan inner journey lebih dalam lagi untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Bulan depan, tepatnya tanggal Sabtu tanggal 29 Juli, di jam yang sama, Mbak Wita akan melanjutkan webinar reparenting ini, serial webinar reparenting ini, dengan mengulas topik tentang kecerdasan emosional orang tua yang tentunya akan sangat berguna bagi kita sebagai parents dalam membina hubungan baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain termasuk anak kita. Saya akan sedikit bacakan profil dari Mbak Wita. Berkarir lebih dari 20 tahun di area pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai peran sebagai konsultan dan fasilitator. Dalam 5 tahun terakhir juga berperan sebagai professional coach untuk leadership development coaching dan juga parenting coaching. Mbak Wita ini adalah ibu dari seorang anak dengan spektrum autisme dan juga salah satu sahabat saya yang saya kenal sudah lama. Baik, tanpa berpanjang lebar, silahkan Mbak Wita untuk ulasannya. Terima kasih banyak Mbak Eka. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kita ketemu lagi. Mbak Eka, nggak terasa udah sebulan ya. Cepat sekali ya Mbak. Cepat sekali Iya. ternyata. Tapi terima kasih. Tadi disentil sedikit di antara aktivitasnya masih saya berbagi energi itu memang benar sekali, tapi kalau nggak gitu saya nggak dapat kesempatan juga untuk diri saya melakukan self reflection gitu ya, Iya. membagikan apa yang saya sudah alami, apa yang rasanya juga ingin saya bagikan ke teman-teman, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dampak positif gitu ya untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri juga nih Mbak Eka. Oke, nah di sore hari ini saya akan melanjutkan diskusi kita. Saya senang sekali kalau formatnya itu diskusi Diskusi, sebetulnya, ya, ya. Mbak Eka ya, karena dalam hal ini saya sangat yakin dan percaya teman-teman yang hadir di ruangan ini maupun nanti yang akan mengikuti lewat rekaman di YouTube
tentu punya pengalaman hidupnya masing-masing gitu ya, berkaitan dengan topik yang selalu akan saya bawakan dalam hari ini, bagaimana nih hubungannya antara jiwa dan raga gitu ya. Eh, Namun ada hal-hal yang mungkin saya akan highlight supaya sesuai nih dengan visi dan misinya Patmana nih Mbak Eka gitu ya. Iya, Bagaimana iya. kita menjadi aware sebagai orang dewasa kalau kita berinteraksi dengan anak-anak, mungkin ada ibu-ibu muda atau yang akan melakukan aktivitas parenting ataupun grandparenting, mungkin ada Yes, kakek betul. nenek yang nanti akan mengasuh para cucunya, dan kita sendiri sebagai orang dewasa yang juga ingin lebih efektif dalam apa, hidup yang lebih sejahtera gitu ya, dengan versi masing-masing. Nah, tentunya saya ingin membawakan materi ini dalam format yang juga ada pandangan loh yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama gitu. Oke, sebetulnya saya nggak ingin menggurui, tapi untuk mempermudah diskusi saya sharing screen saya ya, Mbak Eka ya. Iya, iya, silakan Mbak Wita. Oke, nanti sesekali saya juga akan stop share untuk kita bisa diskusi sebentar. Nah, saya dikasih PR nih sama Patmana ini sama Mbak Eka. Mbak Ita, tolong dong kita akan diskusi dengan topik yang ada hubungannya dengan aspek-aspek perkembangan psikologis gitu. Karena kalau Mbak Eka dan teman-teman ini kan banyak dari sudut spiritualnya gitu ya, behavior yang arahnya ke sana gitu. Gimana? Saya juga nggak cukup piawai gitu untuk masuk ke dalam area ranahnya yang Mbak Eka dan teman-teman kuasai gitu loh. Tapi saya mencoba menyajikan ini, kita mau cari benang merahnya karena basically kita hidup itu kan rangkaian ya, the mind, body, and soul itu katanya kan harus menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita akan melihat juga dari sudut perkembangan fisik motoriknya gitu. Dari angle kalau saya melihatnya dari perkembangan psikologisnya ya. Psikologisnya dalam arti aspek perkembangan dalam yang nanti dari ranah atau kacamata psikolog itu seperti apa sih melihatnya. Nah, perhatikan raga, sehatkan jiwa. Tapi di tengahnya saya selipkan nih Mbak Eka. Bergeraklah, karena nggak instan. Memang kalau raganya sehat, automatically jiwanya sehat. Iya, 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 tapi apa ya, harus ada sesuatu di tengahnya. Saya menambahkan kata bergeraklah. Bergerak ini bisa diartikan sangat luas. Bergerak secara fisik, bergerak juga secara pemikiran, kita melakukan perencanaan, itu kan kognitif kita yang jalan gitu ya. Kita bergerak menggunakan kemampuan tubuh kita secara fisik, itu juga bergerak secara fisik. Tapi ujungnya adalah untuk kesejahteraan dan kesehatan jiwa kita. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Eka, tapi saya tambahin Mbak Eka psikolog sama ada ICF Professional Certified Coach. Soalnya Mbak Eka ini juga coach gitu, cuman bedanya apa gitu ya. Jadi saya tambahin penjelasan supaya teman-teman yang mengikuti juga ini coach apa sih gitu ya. Jadi saya banyak tadi Mbak Eka sudah sampaikan executive coach dan leadership coach. Oke. Saya akan mulai bagian mengawali materi ini dengan sedikit mencuplik materi saya di bulan lalu. Di bulan lalu saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak sebagai sarana untuk mengoptimalkan tumbuh kembang putra-putrinya. Nah, di materi yang lalu saya sudah menayangkan gambar ini, bahwa aspek perkembangan manusia kalau dari sudut pandang psikologian gitu ya, yang kami pelajari, yang saya pelajari, itu terbagi menjadi aspek fisik motorik, aspek kognitif dan bahasa, kemudian aspek sosial emosi. Fisik motorik kenapa dibahas pertama? Karena kalau kita lihat bayi, itu dia tanda hidupnya itu dari bergerak.
gerak itu motorik gitu. Jadi kita akan mulai bahas dari fisik motorik karena itu yang paling basic. Saya bukan ahli kedokteran, saya juga bukan terapis gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman belajar tentang struktur otak itu ada otak reptilian brain yang di bagian belakang ini. Itu adalah yang pertama kali tumbuh. Itu yang membuat seseorang manusia itu bisa bergerak sebelum bagian otak depannya, bagian frontalnya ini yang kalau mungkin bahasanya udah masuk kepada kemampuan seseorang untuk ke pemikiran yang lebih advance gitu ya. Itu kan reptilian brain-nya dulu yang bergerak. Nah, makanya itu yang terbentuk awal dalam tumbuh kembang manusia. Nah, aspek-aspek perkembangan anak ini yang perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Mungkin kalau kita menempatkan kita dulu anak-anak yang dilakukan oleh orang tua kita atau kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, itu kenapa sih? Gitu. Karena setiap anak ini akan mengalami tingkat kematangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Hari ini kita akan fokus pada fisik dan motorik. Jadi nanti sedikit saya akan memberikan gambaran itu bagaimana perkembangan fisik motorik seorang anak di setiap tahap itu kan ekspektasinya atau harapannya berbeda-beda. Dan anak ini tentunya interaksi kita dengan anak atau orang tua kita dengan kita dulu tentu akan berbeda pada setiap perkembangan si anak. Harus disesuaikan. Nah, makanya orang tua harus paham nih, apa sih aspek perkembangan fisik motorik ini. Dan apa yang bisa dilakukan untuk menstimulasi perkembangan fisik motorik seseorang. Sehingga orang tua dapat menyesuaikan cara berinteraksi dan memberikan stimulasi yang tepat. Seringkali yang paling sering kita dengar teman-teman adalah, anak saya belum ngomong tapi udah jalan duluan. Itu common sekali. Atau ada yang anak saya belum jalan nih, tapi ngomongnya yang lebih udah banyak ngomong, udah banyak ngoceh. Ketika jadi orang tua kita membandingkan dengan anak lain gitu ya. Waduh, muncullah kecemasan-kecemasan. Atau saya mohon maaf, mungkin kalau dilihat positifnya muncul concern. Apa yang bisa saya berikan ke anak saya supaya anak saya pada usia tertentu itu bisa mencapai tumbuh kembang yang diharapkan. Nah, ini jadi orang tua mulai memiliki ekspektasi yang realistis kepada anak sesuai tahap perkembangannya. Artinya, kalau anak memang belum waktunya dia untuk berlari, ya jangan dilatih untuk berlari gitu ya. Kalau anak belum waktunya untuk bisa melakukan gerakan fisik yang kompleks, jangan dipaksa karena memang kita udah tahu tahap perkembangannya dia ada di level tertentu. Atau sebaliknya, kalau anak ini usianya harusnya usia dia sudah bisa berlari nih, tapi kok belum ya? Nah, kita juga jadi punya alert system ya, sistem yang membuat kita alert untuk berarti anak saya harus dibantu nih, kayaknya harus ada intervensi kepada anak saya supaya di usianya ini yang terus berkembang dia punya kemampuan perkembangan yang memang sesuai dengan yang diharapkan di usianya. Gitu. Jadi sebagai contoh anak saya di usianya yang hampir 1 tahun waktu itu, kemampuan bicaranya belum terlihat jika dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, ini kan berarti alert buat saya sebagai orang tua. Apa yang perlu saya intervensi ke anak saya ini, sehingga ada hal-hal yang bisa kita bantu untuk si anak supaya perkembangan fisik motoriknya, dalam hal ini kita akan bahas fisik motorik gitu ya, bisa menunjang kemampuan tumbuh kembangnya yang sesuai dengan anak usianya. Oke, nah saya nggak akan berlama-lama di sini karena nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas aspek yang berikutnya, tapi kita akan fokus dulu ke perkembangan fisik motorik ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik motorik ini?
Karena aspeknya kan banyak tadi ya, fisik motorik, kognitif, sosial emosi, dan bahasa, itu adalah aspek-aspek perkembangan. Kita akan masuk ke perkembangan motorik dulu. Apa yang dimaksud dengan perkembangan motorik? Perkembangan fisik motorik ini baik motorik kasar maupun motorik halus. Jadi ada istilahnya itu gross motor gitu ya, otot-otot yang lebih kuat gitu, maupun motorik halus, otot-otot yang lebih kecil-kecil lah gitu ya. Entah bahasa kedokterannya apa, tapi kalau saya menyebutnya adalah gross motor dan fine motor gitu ya. Nah, ini pada anak merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Karena perkembangan untuk kemampuan geraknya ini yang akan menjadi dasar bagi seseorang nanti di masa berikutnya, atau kalau kita sehingga di masa dewasa, itu akan mempengaruhi bagaimana kita beraktivitas. Nah, kemudian ada ini menurut American Psychology Association ya, teman-teman. Jadi perubahan keterampilan motorik yang terjadi di sepanjang usia karena selalu berubah. Makanya di sini tidak dikatakan pertumbuhan ya atau perkembangan. Perkembangan itu terjadi pada titik tertentu dari anak sampai masuk dewasa. Setelah itu kan cenderung flat gitu ya. Tapi selalu ada perubahan. Nah, makanya dikatakan di sini perubahan baik yang sifatnya berubah berkembang maupun berubah menjadi terjadi penurunan. Itu ada usia tertentu kita udah mulai mengalami penurunan perkembangan motorik gitu ya. Itu terjadi sepanjang usia. Nah, perubahan keterampilan motorik yang terjadi di sepanjang usia yang mencerminkan perkembangan dan penurunan koordinasi. Jadi bisa berkembang, bisa menurun. Koordinasi dan kontrol otot dan juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, lingkungan, interaksi dari kedua faktor tersebut. Jadi kalau tadi Mbak Eka sampaikan, apa ya hubungannya? Hubungannya sangat erat. Gitu ya. Karena apa? Koordinasi dan kontrol otot ini saling berpengaruh juga dengan karakteristik pribadinya seorang. Kemudian dipengaruhi juga lingkungan di mana dia tinggal. Kalau kita perhatikan masyarakat yang tinggal di dekat dengan alam gitu ya, di pedesaan atau di daerah pesisir, itu secara fisik jauh lebih terlatih daripada kita yang tinggal di kota besar yang kesehariannya kita dibantu oleh alat, entah itu alat transportasi, alat untuk mendinginkan ruangan, alat untuk mempermudah kita berkomunikasi, yang semuanya juga punya konsekuensi kepada perubahan, perkembangan maupun penurunan fungsi dari fisik motorik kita. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, oke, kalau dia ternyata memang berhubungan, tapi apa sih yang ada di dalam hubungannya ini seperti apa? Nah, kita nanti akan melihat bagaimana kita nanti sebagai orang dewasa gitu ya, untuk melihat bagaimana perkembangan motorik yang terjadi pada diri kita. Kalau mau diterapkan juga ke anak-anak kita bisa gitu ya, atau ke cucu kita gitu. Nah, saya akan mengawali ini dengan sharing tentang perkembangan motorik dulu ya. Saya punya gambar ini, teman-teman. Ini adalah perkembangan motorik seseorang berdasarkan kelompok usianya. Kenapa yang ada tayang di sini dari usia 0 sampai 12 ini yang paling dominan ya. Ini anak middle childhood dan sampai remaja. Ya karena memang perkembangan fisik itu terjadinya di sini. Setelah ini apakah fisik berkembang? Ya, tapi enggak, dalam tanda petik tidak terlalu signifikan. Artinya kita mulai memaintain, mulai menjaga. Nah, apa yang terjadi? Kita akan lihat dulu ya pada masa anak baru dilahirkan, kemudian sampai usia batita ya, 3 tahun atau toddler usia toddlerhood. Yang terjadi pada fase ini, sistem indera
dan sistem tubuh yang berfungsi sejak lahir makin meningkat. Kan ketika bayi dilahirkan itu kan udah ada fungsi indera ya. Ini kita bicara anak normal ya, manusia atau bayi yang kita membicarakan ini dalam konteks yang normal. Ataupun kalau ada yang berbeda dengan yang umumnya terjadi, itu juga ada hal-hal yang sejak di dalam kandungan itu juga sudah bisa cikal bakalnya itu sudah ada sebetulnya. Nah, ketika dilahirkan, berkembanglah si fungsi-fungsi ini sesuai dengan sistem yang indera dan sistem tubuh ini sesuai dengan kalau 0 sampai 3 itu kan ada 1 tahun, 2 tahun gitu ya, ada tahapan yang lebih kecilnya. Otak terutama itu tumbuh semakin kompleks dan sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Makanya kalau di dokter anak, selalu kalau datang sebulan sekali itu timbang berat badan sama ukur lingkar kepala. Karena di situ akan terlihat bagaimana pertumbuhan dan membawa dampak ke perkembangan otaknya. Lalu pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik terjadi sangat cepat di sini. Makanya di usia 0 sampai 3 tahun itu disebutnya kan golden period ya, bahkan sampai 5 tahun gitu. Nah, kemudian masuk early childhood. Pertumbuhan makin stabil dan tampilan fisik semakin proporsional. Kalau bayi itu belum proporsional, kadang-kadang kepalanya gede gitu ya, tangannya panjang, kakinya panjang, tapi di usia 3 sampai 6 tahun ini mulai proporsional. Makanya disebut sebagai mini orang dewasa. Sudah proporsinya seperti orang dewasa, cuman bentuknya mini. Nah, karena sudah mulai mengenal rasa, sudah mulai mengenal kemampuan-kemampuan kognitifnya juga sudah berkembang, sudah bisa mengidentifikasi warna, keindahan gitu ya, menjadi interest dirinya. Kalau terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama dibentuk di usia 0 sampai 3 tahun, di sini mulai terjadi perubahan. Gangguan selera makan, mungkin udah ada yang menjadi picky eater gitu ya, karena udah kenal rasa. Dulu dia suka banget makan sayur, sekarang susah banget, iya, karena dia sudah bisa merasakan makanan yang menurut dia itu lebih enak. Makanya kan kalau terlalu cepat bayi-bayi itu dikasih makanan yang mengandung zat tambahan ya, zat pewarna, zat penguat rasa, itu rasanya akan jadi PR nih buat orang tua untuk kembali membiasakan bagaimana makan makanan yang bergizi cukup gitu ya, dengan tetap mempertahankan selera makan anak. Karena di sini nih mulai terjadi perubahan. Dan gangguan tidur. Kalau dulu mungkin bisa teratur, nah ini karena udah punya interest berbeda, udah masuk sekolah TK atau awal SD, itu udah mulai punya rutinitas baru. Jadi gangguan tidur kadang-kadang bisa terjadi. Dan juga mulai terlihat handedness, perkembangan motorik halus dan kasar menguat. Handedness ini dominan tangan kanan atau tangan kiri, kidal gitu ya. Ini mulai terjadi, terlihat di sini. Nah, di sini mulailah perkembangan motorik halus dan kasarnya juga semakin menguat. Nah, motorik kasar itu motorik yang lebih otot-otot yang lebih besar ya, mungkin untuk berjalan, untuk melompat. Sementara kalau untuk motorik halus itu yang lebih ke melakukan hal-hal yang kecil. Misalnya untuk menggunting, menjahit, menjumput, itu adalah aktivitas motorik halus. Makanya masih ingat ya dulu kalau di TK kita belajar menggunting, sobek-sobek, lalu ditempel, ya itu sebetulnya sedang melatih fine motor kita atau motorik halus kita. Sementara kita harus lompat, lompat, main trampolin, ya itu lebih ke perkembangan motorik kasar. Nah, kemudian bagaimana di anak usia sekolah? Nah, pertumbuhan sudah cenderung lebih lambat. Yang terlihat itu kekuatan dan keterampilan atletiknya. Jadi makin tinggi ya, makin
gross motornya ya yang terlihat makin berkesempatan tumbuh, dan secara umum berada kondisi kesehatan yang terbaik sepanjang hidup manusia. Gitu. Setelah itu masuk pada usia remaja. Nah, ini biasanya usia SMP, SMA sampai kuliah ya. Mungkin 20-an ya, plus minus 20 itu bisa sampai 22, 23 ya. Pertumbuhan fisiknya juga semakin mantap, organ reproduksi sudah mulai matang. Risiko kesehatan akibat pola perilaku yang sebelumnya jadi kebiasaan ini mulai muncul. Misalnya gangguan makan, kan ada yang aku nggak suka makan makanan tertentu. Nah, dampak dari ketidaksukaan ini akan mulai terlihat nih. Mah, misalnya gitu ya. Atau doyan banget makan sesuatu gitu. Itu mulai kelihatan di fase ini. Kemudian kebiasaan kalau dulu saya zaman kuliah itu udah tahu kalau saya Mas, saya nggak tahu bedanya. Pokoknya asam lambung meningkat, itu pasti minumnya ini. Itu jadi saya aware, iya ya, ternyata nggak sehat ya, gitu. Karena itu dari habit suka begadang. Zaman dulu kan begadangnya karena bukan ini ya, kan baik-baik. Begadangnya maksudnya begadang ngerjain tugas gitu ya. Baik-baik nggak itu nggak baik juga sih menurut saya. Jadi kayak nggak apa namanya, kayak nggak aware mengatur waktu. Tapi ya namanya juga mahasiswa ya pada waktu itu. Jadi gangguan-gangguan tiba-tiba pusing, asam lalu jerawat itu kan seringkali terjadi ya, muncul di usia ini. Nah, bagaimana seterusnya nih? Maksudnya setelah usia 20-an atau ketika kita masuk usia dewasa gitu. Nah, ini tinggal nanti memaintain sebetulnya. Ini bahasa positifnya gitu ya. Kenapa kita jadi seseorang itu kelihatan bertahan di 20, 30 gitu ya? Karena memang kondisi fisik pada saat itu sedang kalau dibilang usia produktif gitu ya. Itu sampai di situ. Saya pernah baca satu artikel, saya lupa, tapi memang ada satu buku gitu ya, dia mengatakan kondisi kesehatan kita di usia 20 itu akan memprediksi kesehatan kita di usia 40. Usia 30 gitu. Saya lupa, mungkin Mbak Eka pernah baca juga ya, gitu saya lupa. Tapi artinya kesehatan fisik kita di usia tertentu itu bisa terprediksi ketika usia kita masih muda. Nah, tapi kan kadang-kadang hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Bisa terjadi sesuatu dalam perjalanan hidup kita yang membuat perkembangan fisik kita ini menjadi tidak ideal seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ini saya kan ceritakan sesuatu itu ideal. Banyak hal dalam hidup yang mungkin akhirnya memberikan dampak ke kondisi fisik kita. Apapun itu. Nah, disinilah ada hal yang harusnya bertumbuh, ini tidak terjadi. Atau sudah tumbuh sampai di titik tertentu, tapi stuck. Atau bahkan gagal tumbuh ya, atau rusak. Misalnya nih, saya pernah patah tulang pergelangan tangan ya. Padahal dulu saya suka sekali main tenis. Dan yang patah ini sebelah kanan. Jadi artinya kemampuan motorik saya yang seharusnya optimal di usia saya 20-an pada waktu itu terhenti. Karena terkendala oleh satu kejadian yang membuat fungsi tulang saya ini tidak terjadi dan justru dia butuh diobati, butuh dilakukan pengobatan medis pada waktu itu. Artinya kan ada proses yang seharusnya bertumbuh tidak terjadi, proses yang berkembang tidak terjadi. Itu contoh kecil, tapi banyak kejadian-kejadian mungkin teman-teman di sini yang mendengarkan juga punya pengalaman hidupnya masing-masing sehingga perkembangan fisik motorik kita itu tidak seideal yang kalau seperti
garis lurus ke depan itu pasti akan terprediksi seperti itu. Nah, disinilah kita perlu melakukan reparenting. Iya, betul. Reparenting ini begini. Apa itu sih reparenting? Saya ada beberapa definisi nih, Mbak Eka. Izin share dulu ya. Iya, iya, iya. Saya sendiri ketika mendengar kata reparenting, itu apa ya? Gitu ya. Istilahnya udah lama, tapi penghayatan saya terhadap reparenting ini baru belakangan ini ketika kita lebih aware untuk menjadi diri kita ini lebih berdaya. Nanti ada satu kesadaran di diri kita, iya ya, kita nggak bisa nyalahin orang. Ngapain nyalahin orang gitu? Orang itu adalah orang tua kita lagi. Yang kata kita dulu nggak melakukan yang seharusnya kata kita. Tapi kan orang tua kita sudah melakukan apa yang terbaik yang beliau bisa lakukan pada waktu itu. Nah, di parenting, ini kalau menurut American Psychology Association, ini adalah teknik terapeutik. Terapeutik itu terapi ya, teknik terapi intervensi lah gitu ya, bahasa mudahnya. Yang dilakukan baik secara mandiri atau melalui konseling. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Kita nggak selalu tergantung oleh orang lain, tidak selalu tergantung oleh profesional. Apa yang terjadi di sini? Individu didorong untuk menyediakan sikap. Sikap itu cara pandang atau tindakan pengasuhan diri di parenting tadi yang tidak diberikan oleh orang tua mereka atau yang miss pada waktu itu tidak diberikan kepada kita. Tapi kita tidak perlu sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan kenapa orang tua saya tidak melakukan ini itu pada waktu itu, ya kita nggak tahu. Tapi bagaimana kita taking charge, menjadi bertanggung jawab atas diri kita untuk yuk kita melakukan sesuatu untuk diri kita. Ada lagi ini dari Maggie Holland, ini saya dapat referensinya. Beliau mengatakan reparenting itu menempatkan seseorang dalam peran orang tuanya sehingga mereka dapat membuat perubahan yang diperlukan pada ide dan konsep bawah sadar ini. Namanya juga kita diasuh oleh orang tua, itu kan sudah terpola ya di diri kita yang mungkin di alam bawah sadar kita punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memang sudah terbentuk sekian lama. Ternyata kebiasaan itu nggak efektif. Apakah bisa diperbaiki? Bisa sepanjang kita aware, kita sadar untuk merubah itu. Yang berikutnya masih ada satu, ini dari Jody Clark. Reparenting terjadi ketika orang dewasa bertindak untuk memenuhi kebutuhan emosional atau fisik mereka sendiri yang tidak terpenuhi di masa kecilnya. Kalau teman-teman nanti coba browsing ya, reparenting tuh umumnya nanti banyak ke inner child, emosi, perkembangan emotional development kita gitu. Saya cari-cari nih, apakah ada kaitannya juga? Ada nggak sih yang terkait dengan fisik gitu ya? Memang jarang, tapi kalau kaitannya mental health itu sangat berkaitan juga dengan physical health kita, berarti ada. Ternyata Jody Clark mengatakan begitu. Jadi saya senang sekali nemu definisi ini. Oke, means reparenting itu juga berlaku untuk hal-hal yang sifatnya kemampuan fisik seseorang. Gitu tuh, Mbak Eka. Jadi bagaimana nih kita bisa in charge dengan diri kita gitu ya, ketika ada hal yang menurut kita itu tidak kita alami, tidak terjadi karena pengasuhan orang tua kita, tapi kita menjadi bertanggung jawab untuk melakukan intervensi pada diri kita sendiri, bisa dilakukan secara mandiri atau kita bisa minta bantuan profesional. Nah, Ini mungkin ada ingin yang
Diskusi dulu nih sampai di sini. Ini yang saya senang sama Mbak Wita nih, selalu mencari apa ya, science behind the concept kan. Kalau saya kan pokoknya tahu nih konsep reparenting, tapi apa ya esensinya atau even definisinya aja saya sendiri belum bisa menangkap. Maksudnya ternyata kan ada gitu benar-benar yang memang mendefine apa arti kata reparenting gitu kan, mengasuh diri sendiri gitu kan, sebenarnya ada definisinya sendiri ya Mbak Wita ya. Betul, betul. Dan ternyata nggak hanya terkait dengan mental health seseorang, tapi juga kondisi fisik seseorang gitu, Mbak. Iya. Gitu. Iya itu. Nah, lalu bicara mengenai reparenting ini kaitannya dengan fisik nih ya. Apa sih dampak reparenting terhadap perkembangan, khususnya perkembangan motorik seseorang? Nah, ini ada apa namanya? Saya mengumpulkan beberapa referensi gitu ya, sehingga mencoba apa namanya mensamerikan lah, sehingga kita bisa jadikan bahan diskusi gitu ya. Apa sih dampak dari kita sendiri sebagai orang dewasa melakukan reparenting ya, khususnya pada perkembangan motorik kita. Yang pertama nih, peningkatan keterampilan motorik. Nah, bicara mengenai keterampilan motorik ini kan dengan kita melakukan reparenting yang mengintervensi pada kemampuan atau keterampilan ya motorik tertentu, itu akan lebih meningkat. Misalnya nih, saya tuh kalau jalan kok cepet capek ya. Apa sih yang yang perlu saya lakukan supaya saya lebih berenergi? Oke, selain semangat, tapi kondisi fisik kita juga mesti dilihat. Ternyata kaki saya flat, Mbak Eka. Kaki flat itu kan? Kakinya flat ya. Ya, kaki flat gitu. Apa yang terjadi ini kalau pada waktu dulu saya kecil, orang tua saya udah tahu terapi, harusnya kan diterapi dari awal gitu ya. Tapi kan nggak bisa nyalahin ibu saya. Nah, berarti saya harus cari cara dong ini ya. Gimana saya supaya bisa mobile, punya aktivitas yang kalau dia memberdayakan kaki saya tetap enjoy. Kerjaan saya itu kan ngajar di depan kelas, Mbak Eka. Kalau saya tidak aware dengan bentuk kaki yang flat ini, saya cepat capek. Iya. Padahal itu perlu buat saya lebih produktif. Ya, terapi lah. Saya cari cara. Mungkin ini sebagai contoh ya, mungkin teman-teman akan punya contoh berbeda. Mulailah saya aware, oh iya ya, berarti saya harus cari model sepatu yang seperti ini. Saya harus membiasakan, dan itu baru terjadi dulu mungkin di awal-awal usia 20-30 tidak terlalu terasa, karena bagian otot yang lain itu masih kuat menyangga. Tapi karena nggak dilatih juga gitu ya, olahraga saya cuma jalan, dulu sempat lari dan renang, ternyata itu nggak cukup. Berarti saya harus melakukan sesuatu, dan mulailah sekarang harus rajin stretching, pakai model sepatu yang pakai inner sole-nya itu ada itu ada ganjelnya gitu ya. Nah, itu memang perlu waktu. Iya ya, kenapa nggak dari dulu-dulu? Itu suka ada begitu tuh kita tuh ya. Tapi it works gitu. Artinya saya menemukan cara untuk meningkatkan keterampilan motorik saya sehingga saya lebih produktif bekerja. Akhirnya saya happy. Ujung-ujungnya kan juga jiwa kita juga happy gitu ya, karena kita bisa memberdayakan fisik kita. Nah, kemudian berikutnya itu contoh ya. Jadi sebenarnya banyak sekali, termasuk misalnya atlet gitu ya, kan ada bagian tubuh tertentu yang memang kita perlu latih. Ini kan lagi demam sepeda, demam lari gitu. Apakah semua orang bisa lari gitu ya?
belum tentu, jangan-jangan cara berlarinya salah. Makanya kan ada sport coach ya, coach-coach yang di olahraga atau di personal trainer, itu kan sebetulnya membantu kita untuk memberdayakan fisik ini supaya gerakannya benar gitu. Itu banyak sekali dikoreksi di situ. Nah, yang berikutnya ini peningkatan dalam perencanaan dan pengendalian motorik. Nah, ini salah satu juga reparenting bisa membantu sehingga seseorang itu ketika dia punya planning ya, punya rencana untuk melakukan sesuatu, ya fungsi tubuhnya akan bekerja dengan optimal. Masak misalnya, ya ibu-ibu, saya bukan orang yang suka masak, tapi sesekali masak ke dapur kan mesti ngeluarin panci ya, itu baru peralatan masaknya gitu ya, belum menyiapkan bahannya. Itu kan berarti ada aktivitas fisik motorik yang harusnya bisa pada waktu aktivitas memasak secara keseluruhan sampai cuci piring lagi, itu kan memerlukan gerak motorik. Nah, kalau kita mampu menggerakkan fisik motorik kita, kita punya planning yang bisa relevan dengan produktivitas kita. Apapun profesi kita, itu akan sangat membutuhkan ini. Nah, kalau saya punya masalah dengan jari saya, misalnya terluka, saya nggak bisa potong sayuran pakai pisau, itu kan mengganggu perencanaan saya gitu ya untuk sebuah aktivitas. Nah, berikutnya, reparenting ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Sebetulnya sesederhana begini, ketika kita beraktivitas, terutama buat teman-teman yang suka, misalnya nih ya, contohnya ya, harus melakukan satu aktivitas yang tadinya belum bisa jadi bisa. Berarti pride kita akan bertambah, confident kita akan bertambah. Tadinya tuh saya malu kalau diajak berenang gitu ya, ada temennya. Kenapa? Saya nggak kuat nafasnya. Tapi setelah latihan gitu ya, oke, kebetulan saya lagi ambil kelas breathing gitu ya, itu sangat membantu. Jadi energi saya lebih hemat gitu. Sekarang saya merasa kalau olahraga nggak cepet capek. Kalau ngomong di depan orang itu kan bisa saya, kalau ngajar tuh kan bisa 4 jam ngomong gitu ya. Dalam satu hari kalau dihitung-hitung gitu. Kenapa nggak cepat capek? Ternyata fungsi pernapasan saya tuh mulai terlatih. Ya memang nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Kenapa saya belajar di usia saya yang sekarang gitu Mbak Eka? Ya mungkin dulu-dulu otot pernapasannya masih jauh lebih kuat. Tapi setelah kena COVID, setelah ini kan nggak drop gitu ya. Nah gimana untuk mengembalikan itu? Gitu. Masa nyalahin dulu sih ibu saya nggak kasih saya untuk les renang misalnya, kan nggak gitu juga gitu. Tapi bagaimana dengan keadaan ini kita bangkit dari satu dalam tanda petik keterpurukan gitu ya untuk bisa lebih berdaya. Nah, berikutnya ini adanya kemandirian dan kemampuan fungsional yang lebih besar. Jadi ini juga karena kita mungkin bisa mengurus, kalau anak-anak itu, anak remaja itu bisa ngurus makan sendiri gitu ya, kalau orang tuanya lagi pergi nanti diambil sendiri ya Dek ya makanannya ini. Kan mereka ada kebanggaan juga ya, anak saya juga gitu, Ibu tadi saya udah siapkan makan sendiri misalnya gitu. Itu satu membentuk kemandirian pada anak kita. Nah, kalau kita biasa diladenin padahal kita punya kemampuan motorik, ini nggak akan optimal berkembangannya. Sampai saya tuh punya prinsip gini, ada sih pembantu di rumah tapi bukan buat disuruh-suruh. Namanya pembantu, dia fungsinya adalah membantu pada saat kita tidak mampu. Tapi pada saat kita mampu melakukan sendiri, yaitu lakukan sendiri. Jadi enak, yang bantuin saya itu enak Mbak Eka. Karena fungsinya mereka hanya membantu ketika saya butuh bantuan. Tapi as long as saya bisa melakukan termasuk nyapu ngepel ya pada waktu itu ya. Sekarang nggak sempat sih gitu ya. Itu saya lakukan sendiri. Kenapa? Enak gitu. Gitu kita juga
sampai saya tuh heran, kenapa sih dia bisa ambil air minum sendiri, kenapa sih minta tolong si Mbak ngambilin, kan tinggal jalan ambil gelas gitu. Jadi itu juga yang saya tanamkan ke anak saya gitu. Nah, tentunya ini juga memberikan dampak positif ya terhadap perkembangan secara keseluruhan. Dampak positif ini maksudnya begini, apapun kondisi fisik kita, bagaimanapun kondisi fisik kita, tapi akan tetap punya positif impact terhadap kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Jadi kita nggak repot blaming orang lain gitu ya, kita tetap in charge pada diri sendiri. Nah, tentunya ini pencegahan atau pengurangan konsekuensi jangka panjang. Ini tadi yang sempat saya singgung tuh di awal tuh Mbak Eka. Jadi bagaimana aktivitas ini bisa membuat kita lebih sustain. Apa ya sustain itu ya? Bertahan ya. Mempertahankan gitu ya, terjaga gitu ya aktivitas ini jadi kebiasaan baik sampai nanti itu kan investasi kita di masa mendatang gitu. Saya sempat terpikir begini, kalau bisa saya itu tetap berdaya fisik motorik saya sampai saya selesai tugas saya di dunia ini supaya nggak repotin orang. Iya. Gitu kan pengennya gitu ya. Jadi bagaimana nih pentingnya kita ya udah kalau ada sesuatu yang nggak beres yuk kita beresin gitu ya supaya kita bisa lebih menikmati hidup ini sampai ujung usia kita itu kita nggak repotin orang gitu mereka. Iya. Berarti ini berkaitan dengan makannya juga dong ya Mbak Wita ya? Yes. Iya enggak? Mbak Eka, ini menarik. Mungkin saya boleh share sedikit ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya, nggak perlu apa namanya konfidensial. Tapi begini, ada salah satu case dari klien coaching saya. Beliau eksekutif di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Isunya tadinya sih isu kerjaan gitu. Tapi ujung-ujungnya, iya, saya harus rutin olahraga, Bu. Saya harus perbaiki pola makan saya. Ujung-ujungnya ke sana. Menarik ya. Ya, memang kita ada beberapa kali pertemuan. Pembahasan kita ada pada waktu itu tujuannya adalah coaching untuk improve leadership skill-nya beliau. Tapi ujungnya begitu. Berarti Bu, saya harus mulai rutin ya Bu. Saya kan punya olahraga. Kenapa ya saya nggak membuatnya itu rutin? Karena enak sekali habis olahraga dan saya tahu seharusnya asupan makanan yang saya pilih. Gitu. Karena tiap orang kan juga beda-beda ya Mbak Eka ya. Cocok makan ini mungkin makanan ini membuat energi saya tetap terjaga, makanan tertentu membuat energi saya low. Nah, kadang-kadang itu kan yang kita kayak ignore gitu ya. Yang penting enak dimakan aja gitu. Kita tahu itu bikin lemes gitu. Apalagi sekarang bisa makan atau minum pakai jari kan, Mbak Wita? Nah, itu dia. Pakai jari. Nggak pakai jari gitu ya, makannya datang begitu. Ada teman saya gini, kamu kenapa sih setiap business meeting ini kamu ke belakang? Kan aku tadi minum kopi susu kan tiap pagi dia tuh. Oke, kan nggak gampang ya ngasih tahu. Itu berarti kan mungkin dia laktosa intolerance. Jadi kalau kena susu pasti mules. Tapi tiap pagi tetap aja dia pakai jari pesan es kopi susu gitu ya. Iya, betul. Gitu. Iya, jadi kesadaran. Ini arahnya ke sana. Betul, kesadaran makan juga akan berkaitan dengan kesadaran maksudnya dengan motorik kita kan. Kalau kembung, kalau pusing, itu kan bisa karena makanan ya, bisa juga karena capek, karena ya kalau kita nggak banyak, kalau saya gitu ngerasain kalau saya nggak banyak olahraga tuh justru kayaknya badannya tuh kayak berat gitu loh. Sementara kan tuntutan pekerjaan ya meskipun saya juga udah nggak ngurusin anak, tapi tuntutan pekerjaan gitu kan, mesti coaching, mesti mikirin yang kiri kanan itu sangat mengganggu kalau memang badannya tuh kerasa berat gitu. Iya. Makasih Mbak Eka. Jadi mengingatkan saya dan mudah-mudahan kita semua di sini ya. Kalau badan udah berat, itu kan berarti hint ya, tanda
kode-kode nih dari badan bahwa dia butuh diperhatikan. Nah, seringkali ini terjadi dengan saya gitu ya. Dulu-dulu saya ignore itu dengan alasan saya mendedikasikan hidup saya untuk kerjaan saya mendedikasikan hidup saya untuk anak saya, untuk suami saya, untuk pekerjaan sosial saya. Lah kalau kitanya sendiri nggak sehat, gimana kita mau berdedikasi gitu ya? Ya. Nah, akhirnya memang balik lagi bukan kita selfish gitu ya Mbak Eka ya. Ya. Bukan kita egois bahasa gaulnya gitu dengan diri kita, tapi kalau kita nggak fit, bagaimana kita berkontribusi untuk orang-orang di lingkungan sekitar kita. Tadi kan di awal sempat Mbak Wita cerita tentang kesadaran orang tua. Nah, kalau saya sih masih kesulitan. Mungkin Mbak Wita ada sedikit masukan. Ini untuk menyebarkan bahwa parents nih perlu sadar akan proses reparenting ini gitu kan. Karena kan masalahnya sampai ke tahapan reparenting nih parents-nya perlu sadar dulu bahwa dia perlu belajar reparenting. Nah, kira-kira gimana tuh ya Mbak Wita? Sarannya tuh untuk supaya masuk ke step supaya parents nih tergerak hatinya untuk melakukan reparenting gitu. Pertanyaannya mudah, jawabnya susah. Iya. Iya. Gini, kita berubah itu kan nggak serta-merta ya, Mbak Eka ya. Saya sangat paham, saya tahu nih, tapi kenapa ya? Ya udah, misalnya ini, kita tahu kondisi fisik kita nggak oke nih. Mungkin kita cari informasi. Hari gini itu lewat jari udah banyak sekali informasi ya. Iya, iya. Instagram, TikTok, apalagi LinkedIn, semua informasi udah tersedia. Tapi ya udah sebatas informasi gitu. Bahkan kita dengarkan motivator-motivator yang memberikan kata-kata motivasi dan mendorong kita untuk bergerak itu. Oh iya. Tapi apakah dilakukan? Iya. Belum tentu. Jadi kalau kita tanya gimana ya caranya mengubah mereka, saya nggak bisa ngomong, Mbak Eka. Itu harus berangkat dari kesadaran. Kesadaran masing-masing ya. Tapi gimana membuatnya sadar? Nah, ini yang dalam perjalanan saya mendampingi teman-teman klien saya lewat sesi coaching, itu terjadi. Karena dalam sebuah coaching conversation, kalau yang saya biasa lakukan adalah orangnya mau dulu nggak? Jadi selalu saya tanya, what do you expect from our conversation? Saya, karena begini, dalam coaching, kan kembali lagi konsepnya reparenting, orang itu harus berdaya, harus mau dan mampu. Saya nemenin. Kesadaran itu siapa yang punya? Ya orang tua. Kalau bicara ini orang tua ya, iya, kita sebagai orang tua. Saya nggak punya kesadaran itu, tapi kesadaranmu yuk aku bantu gali. Yuk aku temenin ngobrol supaya your awareness itu muncul, ketarik keluar. Berarti tetap datangnya that sign itu dari dalam dirinya sendiri ya Mbak Wita ya, nggak bisa di push atau ditarik itu juga nggak bisa ya, dorong atau ditarik nggak bisa ya. Makanya kan gini, tolong dia dinasehatin ya supaya dia gini. Ya yang dinasehatin orang dewasa Mbak Eka kan udah punya pemahaman sendiri. Apa dia bisa berubah nggak? Ya dia mau nggak untuk berubah? Balik-balik nanti bicaranya adalah approach yang approach-nya ya, cara pendekatannya yang lebih merangkul, memberikan masukan, tidak menyalahkan, tapi membersamai.
gitu. Jadi Ya. kalau kita mungkin lihat teman, saudara yang rasanya kayaknya lo harus berubah deh. Tapi kan orang kalau digitu kayak dijudge ya, kayak dihakimi gitu ya. Kita kan bukan sedang menghakimi, tapi saya concern dengan kehidupanmu. Ya. Bagaimana yuk kita bisa menjadi lebih baik. Dia mau ngomong sama kita oke, atau mau saya kenalin sama orang yang bisa membantu kamu oke. Terus Gitu. ada lagi nih soal motorik ya Mbak Wita kan Mbak Wita kan ahlinya brain gym ya. Itu Nggak ahli lah, belajar. belajar lah ya, oke. Apakah brain gym itu bisa paling nggak membuat kita pikunnya lebih nanti gitu kalau udah benar-benar gitu. Maksudnya membuat saraf-saraf itu lebih bergerak, lebih aktif gitu dengan brain gym itu kira-kira tuh gimana tuh Mbak Wita? Karena banyak nih sekarang kan ya mungkin dengan lifestyle ya, jadi masih muda tapi udah lupaan, udah yang kayak gitu-gitu gitu. Itu kira-kira gimana tuh dengan brain gym tuh Mbak Wita? Oke. Terima kasih nih Mbak Eka nanyanya. Saya mau disclaimer dulu ya. Brain gym itu bukan terapi. Tapi brain gym itu adalah gerakan yang mengedukasi diri. Makanya matching nih Mbak Eka sama memberdayakan diri. Prinsipnya, kata foundernya, Paul Denison, dia mengatakan, move to learn to move. Jadi kita bergerak untuk apa? Supaya badan kita ready untuk mempelajari hal baru. Belajar itu bukan sekolah atau ini, tapi mempelajari mungkin pola baru, kehidupan baru, mindset kita terbuka untuk hal baru. Bahasa kerennya sekarang growth mindset-nya terjadi. Move to learn. Dan apa yang dipelajari kan brain itu kan gerakan-gerakan ya. Learn to move. Kita belajar untuk bergerak. Jadi kalau untuk mau melakukan sesuatu, saya mau mempelajari hal baru, ya kita harus bergerak. Makanya itu saya suka sekali itu, learn to move, move to learn. Nah, kalau ditanya tadi, apakah brain gym bisa membantu kita untuk mengurangi kepikunan? Most likely bisa. Tapi itu bukan terapi, jadi dijadikan sebuah aktivitas untuk dalam kehidupan keseharian kita itu jadi lebih efektif gitu. Ya, artinya berarti brain gym juga efektif untuk bagi mereka yang mau reparenting ya, Mbak Wita ya. Karena kan sebagai parent itu kita butuh jiwa dan raga yang sebenarnya mesti siap gitu, mesti ready, mesti efektif untuk anak kita juga gitu kan. Betul. Jadi kayak mempersiapkan diri kita juga gimana saya lebih mindful gitu ya. Iya, Kan kita juga punya emosi ya. Kalau kita kesel sama anak kita gitu. Tapi kita tahu kalau emosi saya meledak itu malah nggak efektif. Tapi saya cari tahu gimana reducing my emotion, kita reduce dulu supaya kita ready nanti baru kita bicara dengan anak kita misalnya. Itu saya rasa di pekerjaan, kalau buat teman-teman yang kerja di kantor atau di sekolah atau interaksi kita keseharian dengan rekan kita itu juga akan sangat membantu. Jadi interaksi kita enak dan nyaman gitu, Mbak. Ya, jadi ibu-ibu di sini yang mau brain gym nanti saya kasih infonya. Kalau biasanya dari grup-grup brain gym suka ada tuh, ya kan Mbak Wita? Ya. Ya Kita berarti jangan ngomongin ini ya. Kita sesinya mana nanti di luar ya mau. Ya. Hanya maksudnya saya hanya ingin maksudnya sharing juga ke ibu-ibu yang lain bahwa brain gym pun itu salah satu yang penting membantu untuk reparenting gitu ya Bu. Lebih ke ya kayak kita inilah ke gym kan muscle otot kan yang ini kan kalau kita melakukan brain gym itu kan saraf-saraf yang lebih kecil-kecilnya lagi tuh yang di dalam yang di flow dilancarkan barangkali ya. Ya. Dan gerakannya sederhana, menyenangkan gitu. Bisa untuk diterapkan ke keseharian untuk aktivitas apapun, mau nyetir misalnya gitu ya. Atau gini, saya
saya tuh lagi ambil kelas online dari luar. Di Indonesia tuh jam 10 malam sampai jam 12 malam, jam 1 kan. Ya, ya. Berarti untuk ready apa? Saya supaya listening saya tetap jalan, nggak ngantuk ya. Saya lakukan beberapa aktivitas. Oh, ini ya, oke. Ya, aktivitasnya sederhana sekali gitu, dan itu sangat mungkin kita sangat mungkin diterapkan. Atau misalnya kita udah capek nih di depan layar ya, kita mainnya online terus gitu ya, meetingnya ya udah nanti ada gerakan mata, itu karena menarik, gerakannya nggak hanya, bukan gerakan fisik, iya, iya. Motorik kasar saja, tapi juga fine motornya juga di intinya itu. Iya, iya. Ya, Mbak Wita. Nah, ada satu slide saya lagi, ada diskusi lagi, Mbak Eka? Nah, dari saya belum, mungkin dari ibu-ibu yang lain. Ya. Nih ibu-ibu ya kayaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa? Dituliskan di chat, nanti boleh. kita bahas ya. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang bagaimana perkembangan motorik, lalu pentingnya reparenting, kemudian manfaat reparenting khusus untuk perkembangan motorik, karena bahasan ini agak sedikit referensinya, Mbak Eka, walaupun kita secara empiris secara nyata seringkali melihat ya bagaimana gerakan fisik tuh orang yang bugar itu kayak produktif banget, hidupnya menyenangkan gitu. Tapi kajian yang spesifik tentang reparenting terhadap fisik memang limited gitu. Tapi kesempatan buat Mbak Wita bikin ininya, researchnya. Mbak Wita kan senang. Nanti dulu ya. Iya. Oke. Nah, ini adalah so what gitu ya. Jadi gimana caranya gitu kan. Kalau tadi Mbak Eka nanya, oh berarti brain gym bisa dipakai. Ya, salah satunya. Tapi mungkin secara general saya akan membagikan gitu beberapa tips atau cara gitu ya. Kalau tadi dampak reparenting terhadap perkembangan motorik, terus ini sekarang ceritanya how-nya lah. Terus gimana gitu ya. Nah, ini juga buat pemahaman kita bersama. Ternyata saya juga melihat ini sebagai satu masukan yang baik juga. Sederhana ya, tengkurap. Tengkurap ya. Pada bayi itu ketika belajar tengkurap, itu kan ada, tapi tengkurapnya yang diawasin ya, jangan sampai tengkurap dibiarkan tengkurap gitu ya. Kita belajar dari bayi ketika tengkurap, itu kan otot leher itu jadi terangkat gitu ya, bahu, kemudian juga mungkin beberapa bagian tubuh lain di bagian atas ini itu menjadi terlatih. Mungkin teman-teman di sini ada yang fitness atau yang yoga, itu kan ada gerakan-gerakan yang kita dari tengkurap kemudian bangun berdiri, yang gerakan cat apalah itu ya. Nah, itu kan gerakan sebetulnya kan berangkat dari sana. Kita menguatkan beberapa area di tubuh bagian atas. Ini tuh terjadi kobra kayaknya itu. Kobra atau apalah namanya. Saya bukan yogi ya, jadi nggak pasti. Mungkin teman-teman bisa sing lah gitu ya. Atau gerakan seperti ini ya, gerakan di ini bagian tubuh atas itu kan kalau kita lama di depan layar laptop gitu ya, kita lama bekerja menunduk terus itu kan jadi pegel-pegel. Nah, itu kita bisa belajar dari bayi yang tengkurap, itu sebetulnya sedang melatih otot-otot kita yang di sini. Mungkin dulu kita kurang tengkurap kali ya waktu atau nah, anak-anak yang bayi yang dilahirkan dengan normal itu kan dia penuh perjuangan tuh keluarnya. Makanya otot bagian atasnya jadi kepala gitu ya, dengan ini itu kan dia sangat strong biasanya. Beda dengan anak-anak yang lahir sesar. Karena dia dibantu lahirnya. Jadi nggak terlatih tuh pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Anak-anak yang
dulu kalau saya praktek itu suka saya tanya, dulu tengkurap umur berapa, merangkak umur berapa, berdiri berjalan umur berapa. Oh, nggak pakai merangkak nih Mbak Eka pasti familiar gitu ya. Itu kan jadi Hmm. isu. Anak-anak Ya. yang tidak merangkak itu otot-otot tubuh bagian belakangnya cenderung nggak kokoh. Ya. Impact-nya apa? Kalau di sekolah gampang capek nulis karena apa? Otot bagian sininya nggak supporting apa nih? Lengan ya, otot lengannya. Sehingga kalau nulis mungkin tulisannya juga jadi nggak apa, tulisan melayang sama tulisan yang ada tekanan itu kan beda. Nanti pengaruhnya ke fine motornya, nulisnya mungkin jadi nggak rapi atau gampang capek. Di kelas dia cenderung tidur karena bagi dia usahanya keras sekali untuk bertahan ya. Karena apa? Karena otot-otot tubuh dia itu nggak kuat menyangga. Nah, berarti kan ada yang perlu kita intervensi tuh kalau kita sudah dewasa ya. Mungkin entah dengan senam, entah dengan fitness, atau dengan apa ya. Kalau saya sarankan sih gerakannya kita melakukannya harus dengan yang kita senang gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah aktivitas motorik kasar. Lari, lompat, olahraga ya, berenang, lempar bola. Mungkin kalau anak-anak masih suka, makanya saya tulis bermain ini bisa buat anak-anak gitu ya. Kalau dulu ada yang miss, anak atau cucu kita gitu ya, kita bisa lakukan itu sekarang. Aktivitas yang mendorong gerakan motorik kasar. Lari, naik sepeda, olahraga-olahraga tertentu, apa memanah misalnya ya, apa fencing itu apa namanya? Anggar, tenis, bulu tangkis, itu kan butuh gerakan motorik kasar. Table tenis, apa tenis meja gitu. Kemudian ada juga aktivitas yang membutuhkan motorik halus. Nah, kalau anak-anak nih sering kali yang tadi saya sampaikan menempel ya, yang apa namanya menggunting. Kalau kita mungkin saya tuh suka melihat begini, usia tertentu itu kan kalau bukan mungkin stereotipi nih ya Mbak Eka ya. Kalau udah oma-oma itu duduk di kursi goyang sambil stitching. Apa itu namanya? Ya, Bikin stitching. Merajut perajut, bukan ya? perajut gitu. Tapi menarik, kemarin tuh saya lihat ada anak remaja, dia SMP, di waktu senggangnya di kelas, dia merajut. Keren banget menurut saya. Itu sebetulnya motorik halusnya lagi jalan, dan dia sedang menstimulasi bagian otaknya. Makanya saya mengupayakan, sekarang tuh masih nulis pakai tangan. Saya agak prihatin sebetulnya dengan generasi anak-anak saya yang dia lebih tahan nulis itu pakai tangan. Dia selalu ngeluh kalau udah nulis pakai tangan dia bilang, oh ini udah drain energinya, ini udah low energy level, udah nggak punya energi katanya. Padahal menulis itu kan ada ininya ya, mata kita bergerak atau membaca buku. Nah sekarang membaca kan dari tablet, dari screen, dari iPad gitu ya. Sementara membaca buku itu kita lebih aman dari cahaya screen. Kalau kemudian gerakan koordinasi mata kita dari kanan ke kiri dan gerakan ini itu membantu motorik gerak motorik mata kita. Oke. Nah, 1, 2, 3 itu sebetulnya bisa dilakukan sendiri. Tapi memang kita mesti cari tahu lah gitu ya. Maksudnya apa yang cocok buat saya, seumuran saya, yang atau kalau anak saya harus melakukan gitu, atau saya sendiri harus melakukan aktivitas, tentunya kita pilih aktivitas yang menyenangkan. Nah, yang berikutnya bagaimana cara melakukan intervensinya untuk reparenting ini, ada yang namanya terapi okupasi. Nah, kalau terapi okupasi ini harus didampingi oleh terapis memang yang memang ahli. Terapi okupasi itu apa sih? Terapi untuk
mengintegrasikan indera kita supaya seseorang bisa memanfaatkan keterampilan dirinya, fisik motoriknya untuk bisa berfungsi dengan baik. Ya tadi misalnya memasak, rangkaian memasak, atau yang kalau cowok-cowok itu suka bongkar pasang mesin gitu ya, itu kan butuh skill tertentu. Nah, terapi okupasi ini macam-macam, ada sensori integrasi, ada kalau buat anak kecil itu ada play based interaction, mungkin Mbak Eka ini lebih jago gitu ya, terapi bermain itu sebetulnya kan mengoptimalkan fungsi otot mereka juga gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam terapi okupasi. Lalu ada juga intervensi khusus keterampilan motorik. Nah, ini mungkin bayangan saya ini buat atlet nih, Mbak Eka gitu ya. Atau bukan atlet juga bisa, tapi yang membutuhkan penguatan di area tertentu. Balance-nya kah, tiba-tiba saya pengen belajar dansa, tapi kenapa kok kepleset terus? Oh, badan saya nggak balance. Nah, berarti perlu intervensi khusus misalnya supaya balance koordinasi badan saya ini lebih seimbang. Gitu. Ada lain lagi terapi fisik khusus. Nah, ini bisa terjadi kalau memang ada cedera ya. Mungkin kita pernah dengar kasus seseorang yang jadi tidak bisa berfungsi, lumpuh karena cedera. Cedera di otaknya, cedera di bagian tubuh tertentu. Nah, ini memang harus karena sakit, karena mungkin juga kecelakaan. Nah, ini memang harus diintervensi dengan terapi fisik yang menyeluruh. Gitu. Misalnya ada latihannya, ada stretchingnya. Ya kayak kita saya ingat beberapa bulan yang lalu itu saya cedera ankle, Mbak Eka. Ya. Saya harus datang ke fisioterapis gitu ya. Nah, itu terapi fisik. Karena fungsi kaki saya nggak bisa berjalan normal, saya akhirnya harus pakai ankle brace. Gitu. Nah, tapi saya harus berkunjung kepada ahli untuk dia membantu memperkuat otot-otot bagian yang tadinya robek ligamennya itu. Dalam proses penyembuhannya kita tetap dibantu oleh ahlinya. Nah, itu supaya otot kita kuat lagi. Nah, yang terakhir, nah ini memang peralatan adaptif ya atau alat bantu, misalnya wheelchair, tongkat. Nah, ini kan bisa untuk baik mereka yang memiliki defisiensi ya, kekurangan gerak fisik, atau orang-orang yang memang sudah berumur gitu ya, memang harus dibantu, udah nggak bisa terapi lagi. Nah, bentuk intervensinya adalah bisa menggunakan alat bantu ini. Jadi orang tetap mobile. Makanya nggak apa-apa, aku jalan sendiri kalau lihat oma-oma gitu ya, tapi dia udah confident banget dengan tongkatnya ya, dia happy, kita juga happy. Atau untuk orang-orang yang pasca stroke yang harus mobile dengan wheelchair-nya gitu ya, tapi dia happy untuk melakukan itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kan mobilitasnya tetap bisa terjadi dan dia tetap happy gitu dengan pergerakannya. Baru minggu lalu saya lihat ada oma-oma pakai kursi roda dibantu sama satpam di sebuah mall, kayaknya janjian deh sama teman-teman sebayanya. Jadi dia bawa itu wheelchair gitu ya, nah diparkir di depan restoran. Kalau cuman dari pintu restoran masuk ke dalam kan masih bisa jalan gitu ya. Tapi saya, oh iya ya, dia tetap bisa menikmati hidup gitu dengan memanfaatkan alat bantu tadi sehingga dia tetap bisa bergaul gitu ya, bisa menikmati pertemuannya dengan teman-teman sebayanya gitu. Itu juga menginspirasi sih buat saya. Ya, betul. Gitu, Mbak Wita mau nanya yang soal tengkurap itu ya. Tengkurap, mungkin Mbak Wita tahu itu kalau saya sendiri pengalamannya memang kalau tengkurap tuh suka jadi kayak rada sesak napas. Apakah itu karena itu kita perlu latihan tengkurap gitu ya, Mbak Wita?
Untuk orang yang ya maksudnya orang yang udah dewasa gitu. Karena itu apa kita mesti apa tengkurap gitu. Karena kan nafas lebih berat tuh kalau kan. Betul. Nah, berarti harus dicari dulu nih kenapa napas kita pada saat itu berat. Apakah solusi harus latihan tengkurap? Sebenarnya belum tentu. Nah, itu yang harus dicari tahu. Ya. Saya juga gitu. Tapi saya belajar teknik breathing baru. Itu tengkurapnya lebih kuat, Mbak Eka. Kan karena saya tengkurap plus ini gitu, nafas saya jadi ini. Tapi itu kayak jadi sign gitu. Oh iya ya. Apa namanya? Kok lebih kuat? Apa yang terjadi? Oh iya, karena saya latihan itu. Jadi saya mengintervensi diri saya dengan latihan nafas, olah nafas. Jalan pagi itu dulu saya nafasnya itu kalau udah detak, jadi kan saya punya apa jam untuk deteksi ya, pulse jantungnya itu berapa. Nah itu kalau udah apa namanya 110 itu dia pasti getar nih jam ini, ngasih alert ke saya bahwa terlalu heavy nih latihannya. Tapi begitu saya belajar teknik breathing itu, dia nggak pernah naik dari 100. Saya sempat ngobrol sama suami saya, kok jamku nggak getar lagi ya? Oke, artinya dengan apa pulse yang segitu aja itu udah efektif untuk jalan sekian kilo gitu ya. Yang dulu takarannya itu harus sampai jantungnya bekerja keras, ini nggak harus seperti itu. Oke, jadi kita cari tahu apa gitu. Jadi bukan apakah harus latihannya lewat tengkurap gitu, saya nggak bisa jawab tuh Mbak Eka. Jadi memang harus cari tahu gitu. Ya, soalnya saya ngerasain sekarang, even kalau terlentang juga terlalu flat, itu juga kayaknya nafasnya nggak enak. Mesti agak ini. Dan kalau tengkurap itu makanya waktu itu saya kena COVID yang pertama kali, karena pijit pakai masker, tengkurap nggak bisa. Jadi saya buka maskernya. Jadi ya. Ternyata apa kainnya kayaknya bekas orang lain atau gimana gitu. Jadi abis itu kena COVID. Makanya tadi saya pikir apakah ada, mungkin Mbak Wita tahu tengkurap itu punya apa? Memang kalau saya kan jarang tengkurap ya. Artinya kita yang udah umur ini kan memang jarang tengkurap kecuali dipijit atau memang yoga. Tapi kalau hari-hari kan kita paling miring kiri, miring kanan, terlentang kan. Nah itu mungkin jadi ada sesuatu yang harusnya kita latih ya. Juga gitu, karena nggak kepikir juga gitu. Iya, iya. Okay. Tapi saya rasa nanti masing-masing dari kita akan punya cara yang apa ya, yang spesifik untuk individu secara individual. Jadi belum tentu sharing saya ini cocok buat semua gitu. Belum tentu caranya Mbak Eka cocok buat semua. Jadi gitu. Jadi kita juga cari yang paling pas dengan diri kita itu yang seperti apa, itu memang harus bukan trial and error ya, tapi cari gimana yang nyaman gitu. Terus kalau merangkak, Mbak Wita, kalau saya sih masih suka merangkak karena itu apa ponakan-ponakan saya suka main kuda-kudaan atau kita balapan merangkak gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh Mbak Wita kalau untuk kita nih, untuk yang parents-nya ini? Bagus kalau bisa dilakukan selalu Mbak Eka. Karena kan kalau untuk anak kecil aja kan dia ini kan bagus kan. Ya. Makanya di beberapa gerakan olahraga seperti apa sepeda statis itu kan atau sepeda itu kan sebenarnya posisinya seperti posisi merangkak ya. Oke. Ya. Dan kalau itu bisa dilakukan ya silakan dilakukan, bahkan saya juga masih punya PR nih sama anak saya yang umurnya 14 tahun, rasanya cara merangkaknya juga tetap harus dikoreksi. Tapi udah namanya anak remaja ya, hobinya mendesain ini lagi dia ya, mendesain apa namanya digital itulah, saya nggak ngerti lah. Coding gitu bukan? Iya, kalau udah bikin gitu tuh asik, kalau belum jadi dia nggak akan beranjak dari kursi. Itu kan salah satu challenge juga nih, gimana caranya dia nggak terus-terusan di depan layar gitu. Iya. Harus cari cara.
Ya, ya, oke, baik Mbak Wita. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Miss Ria, Miss Lia, Jelita, nah itu yang saya tahu. Ada yang mau ditanyakan ke Mbak Wita nih tentang Atau mungkin ada insight apa nih dari obrolan hmm, Mbak Eka tiba-tiba yang nggak nanya nggak apa-apa, tapi mungkin ada sesuatu yang ya, tiba-tiba kepikir gitu untuk diri sendiri atau untuk orang-orang di sekitar ya, kita. ya, Boleh akan di-sharing. ya, insights yang ini ya. Ya, Ya, kadang-kadang dari diskusi kan kita jadi kepikiran gitu ya. kok jadi Kayak tadi, kepikiran gini kayak, ya? ya, kayak tadi saya soal tengkurap itu tuh. Ya, Jadi kepikiran jangan-jangan itu karena memang perlu dilakukan rutin kan. Yuk ibu-ibu, insights apa nih yang didapetin dari, boleh tulis di chat. ya boleh. Mungkin kalau nggak bisa buka uh, buka mic, silahkan. Oke, sambil menunggu Mbak Wita ini saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau tadi kan anak kecil itu kan dia dari gross motorik dulu ya, baru ke fine motor. Ya. Kalau orang tua, ini asumsi saya, mungkin saya juga salah. Apakah kita kayak kehilangan tactile dulu baru gross motor ya? Kan biasanya yang gemeteran lah atau yang apa ya jari-jarinya apa ya kaku lah gitu atau nyeri barangkali itu jadi kayak kita kayak kehilangan si fine motorik dulu gitu. Sementara kan kalau jalan masih bisa, tapi kalau megang-megang sesuatu kira-kira maksudnya ada teorinya atau gimana tuh Mbak Wita? Kalau dari teori perkembangan sih memang nanti akan ada perlemahan apa ya penurunan kekuatan sebetulnya. Hmm. Tapi apakah selalu dari fine motornya dulu saya Hmm. belum ketemu Oh. risetnya gitu ya. Hmm. Kan Hmm. bisa aja juga dari fine motornya. Hmm. Sorry, dari gross motornya Terus motornya ya ya. gitu. Tapi kalau memang dilihat dari eh, mulainya perkembangan motorik itu kan memang motorik dulu kalau di anak-anak Iya, motorik motoriknya gross dulu dulu baru kan. fine motor Ya. gitu ya. Ya. Tapi eh, untuk orang-orang yang mungkin mengalami akhirnya orang-orang sepuh gitu ya yang Hmm. sudah tua yang mengalami penurunan, apakah mulai situ? Kalau menurut hemat saya itu karena memang tidak banyak terlatih, Mbak Eka. Ya bisa jadi ya. Karena kalau jalan kan tiap hari orang beraktivitas, Hmm. makan, berjalan, bangun Hmm. tidur, Ya, gerakan sini. dia mandi, atau mungkin kalau ibadah tuh ada gerakan Iya, sholat, itu kan iya. masih bergerak dan itu kan motorik kasarnya, itu yang Hmm. terlatih, makanya lebih awet. Iya, iya, iya. Sementara udah males masak, motong-motongnya capek, Nah, misalnya gitu ya. ya. Udah nggak, matanya udah menurun, dulu suka ngejahit sih, tapi sekarang masukin benang aja repot gitu. Hmm. Jadi nggak terlatih aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi Makanya kita. sementara kalau dia kacamatanya diperbaiki nih, terus beri alat untuk masukin benang ke dalam jarum, lalu pakai ini kan bisa aja gitu. Hmm. Iya. Makanya aktivitasnya udah bukan jahit lagi kan, jadi Ya. merajut kan baik. Ya, makanya stitching itu bagus ya, karena stitching kan juga fine motor itu kan. Betul, betul. Iya, Jadi kalau yang saya lihat lebih ke sana, Mbak Eka. iya, iya, iya. Bukan karena kemampuannya, karena lebih penggunaan otot itu sendiri. Jadi memang semakin digunakan, memang semakin sering Hmm. dilatih lah gitu ya. Itu juga awet. Terus ada itu apa? Nggak tahu bahasa itunya apa? Kristik gitu loh, yang Oh ya, jahit tapi yang ininya kayak besar-besar tuh. ya. Ya, itu kan juga biasanya kalau orang-orang tua juga, karena kan menjahit tapi kan lubangnya besar-besar tuh si kristik itu kan. Itu bagus buat ini juga. Kan ada warna ya, apalagi ada Ya. polanya, tinggal beli terus kita kita aja itu bagus banget gitu untuk sambil melatih ini kan itu. Kalau kemarin kita sempat bicara otak kanan kiri itu tetap Ya, ya, terlatih gitu Mbak Eka. ya, ya, itu gabungannya. Heeh. Oke, gimana ibu-ibu insight-nya apa? Ibu-ibu suka malu-malu nih. Dituliskan saja di Zoom Ya, chat apa ditulis yang jadi di take away.
yang menjadi insight dari topik kita sore ini. Silakan. Iya, memang reparenting untuk yang fisik ini masih belum banyak ya Mbak Wita ya. Ya, tapi ternyata ada gitu. Saya juga surprise, atau mungkin karena aktivitas fisik itu banyak dilakukan, Mbak Eka. Jadi orang-orang tidak melihat itu sebagai suatu hal yang perlu di reparentingkan gitu. Ya, ya, ya. Gitu kan? Ya, ya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi begitu. Gitu. Tapi oh ya, yang dimaksud kan lebih ke sini. Yuk, Miss dan Ibu-Ibu, kayaknya ini pesertanya agak malu-malu hari ini. Insight-nya apa yang didapatkan dari diskusi hari ini? Dari sharing dari Mbak Wita dan diskusi kami berdua. Miss Lia, Miss Ria, atau Rini mungkin Rin, Jelita, kayaknya lagi sambil-sambil semua nih Mbak Wita. Sambil-sambil. Aduh, liburan sekolah jadi banyak kan lagi pada jalan-jalan, pada apa kan? Dan libur itu nanti ya, ada libur tambahan. Iya, kalau minggu depan mah udah itu deh. Ditambah apa namanya, cuti bersama ya. Bersama ya. Nah, saya punya satu slide penutup nih Mbak Eka. Boleh, silakan Mbak Wita. Saya kemarin menemukan ini pas banget. Ini satu quotes dari Henry Ford, ini juga saya taruh di Instagram saya. Don't find the fault, find the remedy. Oke. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak benar gitu ya dengan diri kita atau dengan lingkungan kita, baik itu orang maupun keadaan situasi, itu nyari salahnya apa gitu. Tapi gimana caranya memperbaiki kondisi tersebut. Itu jauh lebih save energi menurut saya. Lebih energi kita nggak drain, nggak kering, nggak habis gitu ya. Karena kita energinya lebih untuk melihat possibility rather than impossibility. Ya. Berarti kita mencari solusinya aja supaya lebih baik gitu ya, nggak usah mundur ke belakang gitu ya. Iya. Betul ya. Mundur ke belakang lebih kan karena akibat sesuatu yang terjadi sebelumnya itu kan adalah apa yang kita hadapi sekarang. Ya udah, kalau sekarang seperti ini, ke depan akan seperti apa. Ya. Karena kalau kita sibuk mengarahkan fokus kita kepada dulu sih gini, sayang energi kita itu akan habis ke sana. Apalagi kalau negatif itu ngabisin badan kita. Jadi love your life, don't find the fault, find the beauty. Ya. Gitu. Jadi itu esensi dari kenapa kita bisa melakukan parenting, lewat reparenting, baik kita melakukan dengan diri kita sendiri atau kalau memang membutuhkan kita bisa meminta bantuan para ahli profesional. Iya, ya. Ya, kayak saya aja sadar bahwa setelah kaki saya kan waktu itu patah di tahun 2013 kan. Setelah itu memang secara tidak sadar bagian kaki kanan terutama itu banyak menopang tuh. Jadi misalnya sol sepatu kaki kanan lebih cepat aus kayak gitu kan. Ya, terus betis kanan lebih kencang daripada betis kiri. Karena dia mengkompensasi kiri ya. Secara tidak sadar, dan kalau ke terapis yang paham badan lah gitu ya, itu kelihatan katanya tuh. Berarti memang yang sisi kanan saya itu kompensasi secara tidak sadar udah begitu bawaannya. Meskipun kan kaki kirinya udah sama sebenarnya kekuatannya, tapi secara bawah sadarnya tuh masih gitu. Iya. Masih mengkompensasi kayak gitu. Meskipun saya juga udah dari awal patah kaki maksudnya dari mulai proses penyembuhannya pilates, yoga, tapi tetap aja akhirnya sampai sekarang masih yang kanan mengkompensasi. Bahkan ada dokter yang bilang tuh kayak pembuluh darah saya juga yang kanan sama yang kiri itu jadi berubah, jadi tidak seimbang maksudnya. Sampai begitu tuh. Iya. Karena udah benar-benar di bawah sadar. Nah, itu kan semuanya berangkat dari kesadaran kita gitu. Iya. Lihat ya memang kita banyak
kekurangan juga ya, tapi Iya. nggak apa-apa dengan kekurangan itu bagaimana kita bisa mensikapinya dengan positif, kemudian kita cari possibility-nya. Yang Iya. penting kan kembali lagi kitanya happy gitu ya, kitanya Iya. lebih banyak bersyukur gitu dengan apa yang kita Iya, miliki. betul. Itu makanya menyehatkan jiwanya itu di situ tuh Mbak. Iya, iya betul. Main dengan anak-anak itu apalagi tuh, itu menyehatkan jiwa tuh. Iya. Merangkak rame-rame atau bahkan jadi kudanya. Iya. Jadi lebih kuat kan, berarti otot punggung kita. Iya, jadi mau nggak mau kan kayak latihan push up tuh. Kalau mereka pada naik kuda gitu kan. Oke, gimana ibu-ibu insight-nya apa? Boleh silahkan tulis di chat atau kalau mau buka mic. Kayaknya teman-teman di sini malu-malu nih Mbak Wita. Hari ini kebetulan lagi malu-malu kayaknya. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau memang ini bisa nanti bisa di chat ke saya atau gimana yang tahu, atau mungkin kadang-kadang gini Mbak Wita, setelah acara ini tahu-tahu nanti ada yang japri, sebenarnya nih mau nanya ini cuman malu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang prefer untuk Mungkin japri. challenge-nya adalah bagaimana lebih confident untuk mengajukan pertanyaan di forum. Iya. Itu di parenting itu nanti. Iya. Soalnya kadang-kadang gitu setelah Zoom tuh baru ada yang japri, sebenarnya sih tadi mau nanya itu tuh katanya. Ya kenapa tadi nggak nanya gitu kan ya, yang kayak gitu. Jadi biasanya timbul pertanyaannya setelah tutup Zoom. Mungkin mau bertanya kadang-kadang susah masih mencerna dulu ya. Iya, dan menata katanya itu loh, memilih katanya itu kan kadang-kadang nggak mudah tuh. Iya. Oke, kalau gitu kalau memang belum ada yang tanya atau memang masih malu-malu bertanya, kita sudahi Zoom kita hari ini, sore ini. Terima kasih banyak Mbak Wita sharingnya, terima kasih banyak ibu-ibu dan teman-teman yang sudah berada di sini. Jangan lupa bulan depan tanggal 29 Juli, hari Sabtu dengan jam yang sama, kita akan bahas topiknya kecerdasan emosional orang tua ya, Mbak Wita ya. Iya. Nah, dan itu